Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Ahmad Burhani yang sudah menyampaikan nasihatnya dan al-ilmu nafi'. Semoga nasihatnya bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Karena dasar dari kebaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab, itu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka apabila kita ingin dapatkan petunjuk dari Allah, jadi orang yang bertakwa, hendaklah kita berusaha untuk pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita meyakini syariat Allah yang terbaik. Ini yang harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Syariat Allah adalah yang terbaik untuk kita semua. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha mengetahui segalanya, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan Allah yang mengetahui kebaikan-kebaikan. Maka syariat Allah yang terbaik. Maka mempelajari syariat Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ini adalah kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Kita mempelajari Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya, maka kita akan dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua dan untuk seluruh alam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita ya untuk bisa belajar di STI Abu Bakar. Insya Allah ini adalah kampus kita bersama. Ya, kampus kita bersama yang menginginkan pendidikan yang baik di atas manhaj yang benar, dasari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Islam ya, agar kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ana merintis STI Abu Bakar ini semoga menjadi manfaat dan maslahat untuk kita semua, terutama bagi kaum muslimin yang ingin belajar di jenjang pendidikan pendidikan tinggi. Ya, sehingga kita bisa memiliki wadah di dalam menuntut ilmu ya, dengan cara yang benar, di mana di STI Abu Bakar ini insya Allah kita berusaha untuk ya, memberikan kurikulum atau mata kuliah yang insya Allah bermanfaat. Dan anak sendiri yang menyusun mata kuliah di STI Abu Bakar, anak menggabung antara kurikulum Timur Tengah dengan kurikulum Indonesia. Dan insya Allah STI Abu Bakar ini adalah lembaga yang di dalamnya kita insya Allah mempelajari dasar-dasar ilmu syar'i. Mulai dari bahasa Arab, ini yang penting. Ya, yang anak tekankan di kurikulum kita, STI Abu Bakar, bahasa Arab dari semester awal sampai semester akhir. Dari semester awal sampai semester akhir,
mulai dari nol, dari yang tidak bisa bahasa Arab sampai bisa baca kitab gundul insya Allah. Ya, dari awal itu kitab Durusul Lugah. Ya. Contohnya hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Jadi kita menerima dari yang pondokan dan juga dari yang umum insya Allah. Sampai nanti insya Allah setelah Durusul Lugah Jurumiyah. Jurumiyah itu buku kecil, paling berapa halaman? 30 halaman atau 50 tergantung cetakan. Ya. Itu intinya bahasa Arab udah. Itu insya Allah antum bisa, maka insya Allah bisa baca kitab gundul. Terus nanti semester akhir, semester 7 atau 8 praktek baca kitab gundul. Karena seorang dai ini wajib bisa bahasa Arab. Ya. Karena ketika nanti ada masalah-masalah yang dia tidak ketahui, dia bisa langsung membaca kitab-kitab para ulama, rujukan-rujukan para ulama. Maka seorang dai wajib, bisa dikatakan wajib, ya, mempelajari bahasa Arab atau bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka na'udzubillah akan banyak kesalahan. Dia akan berfatwa dengan fatwa sendiri. Tidak merujuk kepada kitab-kitab para ulama, penjelasan para ulama. Sama seperti dokter, kalau nggak bisa bahasa Inggris, diragukan ilmuannya tentang kedokteran. Terutama kedokteran barat. Karena tentang kedokteran barat, kitab-kitabnya, buku-bukunya, bahasa Inggris. Begitu juga agama. Dasarnya Al-Quran dan Hadis dengan bahasa Arab. Tafsir dengan bahasa Arab. Syarah hadis, Fathul Bari, syarah Sahih Muslim Lin-Nawawi, bahasa Arab semuanya. Ya, jadi seorang dai kalau tidak bisa bahasa Arab, na'udzubillah akan banyak kesalahan-kesalahannya di dalam berfatwa, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka ini yang Anda tekankan di Stai Abu Bakar, bahasa Arab dari semester awal sampai semester akhir. Ya, selama 8 semester, dari yang dasar sekali sampai nanti praktek baca kitab gundul, insya Allah. Karena itu yang penting. Dan juga di Stai Abu Bakar, pelajaran-pelajaran dasar, usul, seperti usul fikih, kaidah usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, ya kan kita pelajari. Untuk ilmu-ilmu alat ini 2 semester, 1 tahun. Untuk mengetahui dasar-dasar usul fikih, kaidah usul fikih, mustalah hadis, ya supaya punya bekal. Jadi ketika membaca kitab para ulama berbicara tentang usul fikih, tentang kaidah fikih, dia paham. Ya. Karena ada dasar. Ini penting. Karena banyak nanti masalah-masalah agama, masalah halal haram yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Bagaimana cara beristinbat, mengambil dalil, mengambil hukum dari dalil-dalilnya, atau bagaimana beristidlal dengan kaidah-kaidah fikih misalnya. Ini sangat penting sekali, terutama bagi dai yang akan terjun ke masyarakat, yang mungkin dapat pertanyaan-pertanyaan, maka ilmu usul fikih, kaidah usul fikih ini sangat membantu sekali. Ya, maka perlu kita pelajari sebagai seorang dai. Dan juga ilmu mustalah hadis. Ini juga insya Allah sangat penting. Karena dasar amalan di dalam Islam, dasar ibadah, Al-Quran dan hadis. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, adapun hadis yang dhaif tidak dijadikan sebagai amalan. Karena hadis yang dhaif itu bukan hadis Nabi SAW. Ya, bukan ucapan Nabi SAW, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Dan berapa banyak kesesatan yang terjadi karena ketidakfahaman terhadap hadis. Ya, di antara contoh hadis yang palsu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Akhirnya orang berbondong-bondong ke negeri Cina, padahal tidak boleh ke negeri kafir kecuali memang darurat untuk berobat atau lainnya. Ya.
Dan banyak di Indonesia ini Anda perhatikan kurang perhatian kepada hadis. Asal mengatakan ini kama qala Rasulullah. Ya, termasuk di antara hadis tentang kopi, mungkin antum pernah dengar. Ya, katanya ada ulama besar di Indonesia yang Anda pernah baca itu haulnya ribuan orang datang. Nah, dia menyampaikan hadis kopi. Kata dia, ada hadis kata Rasulullah, man mata fi batni qahwa dakhal jannah. Barang siapa yang meninggal dan di perutnya ada kopi, maka dia masuk surga katanya. Ya, ini yang menyampaikan ulama besar Indonesia. Ya, ini yang menyampaikan itu ulama besar Indonesia. Ya, jadi perlu kita mempelajari tentang mustalah hadis supaya kita paham, oh ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya dhaif. Oh ini nggak bisa kita beramal dengan hadis ini. Ya, maka insya Allah di STWR kita akan mempelajari juga mustalah hadis. Ilmu-ilmu yang penting dimiliki untuk seorang da'i, maka insya Allah akan kita pelajari di ST Abu Bakar. Begitu juga usul tafsir, ya, di 2 semester. Untuk ilmu-ilmu alat, ya 2 semester selain bahasa Arab. Adapun tahsin tahfidz mungkin 5 semester. Dari semester awal kita belajar dasar-dasar makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Di semester awal insya Allah Anda yang ngajar, ya, bagaimana makharijul huruf yang benar. Karena banyak dari kita ini, banyak yang makharijul hurufnya ini masih belum pas. Ya, kayak apa, huruf sa, banyak dari kita membacanya sa. Ihdinas siratal si. Padahal orang Arab nggak ada yang mengucapkan sa itu sa. Ya. Sa itu sama kayak sin. Asa, as-sa. Ya saleh, ta'al ya saleh. Sa. Nggak pakai monyong-monyong sa. Nggak ada orang Arab ngomong ya saleh, ta'al ya saleh. Ya. Ini nanti kita pelajari huruf hijaiyah, bagaimana pengucapan yang benar. Ihdinas as-sa. Jadi tanpa memonyongkan as-sa. Ya. Atau qaf. Qaf banyak yang sampai tenggorokan mustaqim. Ini salah, mustaqim. Nanti kalau ketemu 2 qaf bil haqqi qalu, nah, akan susah dia. Dan nggak ada orang Arab yang membaca mustaqim gitu. Kita sekarang udah Masya Allah, teknologi sudah memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana para masyayikh kita membaca Al-Quran. Kita bisa timbang, bisa perhatikan, ya, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Nah, ini penting, banyak dari kita yang belum pas di dalam pengucapan huruf. Jadi di semester awal nanti insya Allah Anda sendiri yang akan mengajarkan makharijul huruf dan sifatnya, cara pengucapannya, bahkan nanti distorkan. Dan juga setoran surat-surat pendek. Kemudian semester berikutnya akan dipelajari matan jazariyah atau syarah jazariyah. Ya. Nah, ini diharapkan bisa menjadi bekal seorang da'i memiliki bacaan yang bagus. Dan ini juga termasuk di antara wasilah dakwah. Ya, ketika seorang da'i, ya, dia bukan hanya pintar dalam beristidlal, menyampaikan dalil, tapi juga bagus bacaannya. Yang menunjukkan dai tersebut memiliki perhatian kepada kitabullah. Ini penting. Ya. Tapi apabila seorang dai
pintar dalam menyampaikan dalil, tapi ketika baca Al-Quran atau menjadi imam, ya dia banyak kesalahan-kesalahannya. Ini menjadikan masyarakat ini ragu dengan kebenaran yang disampaikan. Ya, kepada kitabullah kurang perhatian. Maka yang terpenting bagi seorang dai mempelajari kitabullah, yang memiliki perhatian yang besar terhadap kitabullah. Maka ini yang juga akan kita pelajari di STU Bakar, ya, itu mempelajari Al-Quran, bagaimana cara baca yang benar, dan juga eh, tentang tajwid yang benar, ya, dan juga ada tafsir juga. Insya Allah kita akan pelajari tafsir surat-surat pendek. Dan seperti kitab fikih juga insya Allah dari kitab fikih ibadah dan munakahat dan warith dan juga buyu atau muamalah halal haram, ya, ini juga insya Allah akan kita pelajari sekitar 4 atau 5 semester. 5 semester, seingat anak 5 semester. Ya, jadi bukan cuma 1 semester, ada beberapa semester kita akan pelajari fikih-fikih yang penting untuk kita ketahui. Ya, ada juga adab, talabul ilm, kitabul ilm, dan juga sirah, ya, dan juga akidah, baik akidah tauhid dan asma wa sifat. Ya, insya Allah kita akan pelajari sebagai bekal kita sebagai dai yang berdakwah dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan para sahabat Nabi SAW. Dan juga di STU Bakar ini alhamdulillah kita berusaha untuk memisahkan antara ikhwan dan akhwat. Yang mana ini juga di antara fitnah, naudzubillah. Ya, apabila bercampur seperti perkuliahan umum. Nah, itu fitnahnya besar sekali itu. Ketika ikhwan laki-laki dan perempuan dicampur, yang perempuan memakai pakaian yang seksi, ya, dan berbicara, tersenyum bersama, naudzubillah. Ini fitnah. Agar itu banyak terjadi perzinahan, dikarenakan pergaulan bebas. Kan, tapi di STU Bakar insya Allah kita berusaha untuk memisahkan. Bahkan di dalam Zoom sekalipun, ya, ini akhwat mendengarkan, tapi mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ustadznya, tidak bisa melihat ikhwan yang menampilkan videonya. Mereka hanya bisa mendengarkan suaranya. Dan kita pun nggak bisa melihat akhwat. Ustadznya pun nggak bisa melihat akhwat. Ya, sampai di Zoom pun, di ruang Zoom kita berusaha untuk memisahkan antara ikhwan dan akhwat. Dan kita juga ada offline nanti, juga sama, gedungnya kita pisah. Ya, alhamdulillah sekarang dipisah. Antara gedung ikhwan dan akhwat itu berapa kilometer? Jauh. Ya, kita berusaha untuk memisahkan. Dan untuk akhwat, guru akhwat sendiri. Ada khusus guru akhwat, dosen akhwat. Ya, untuk ikhwan juga dosen ikhwan khusus. Jadi kita campur. Dan juga di STU Bakar, alhamdulillah, para dosennya, insya Allah, Anda sendiri yang menginterview, yang menyeleksi, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dari si akidahnya, manhajnya. Ya, insya Allah semuanya ya di atas manhaj salaf, berpemahaman salaf. Ya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan paham para sahabat Nabi SAW. Nah, begitu juga di dalam menyampaikan ilmu, kitab-kitab yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang insya Allah kitab-kitab yang bermanhaj salaf. Ya. Dan di dalam membuat makalah juga kita tidak sembarangan suruh mencari di internet.
Tapi kita berikan kitab-kitabnya atau rujukan-rujukannya. Ya, tidak seperti mungkin kampus Islam secara umum, ya, kalau disuruh buat makalah, buat artikel, suruh nyari di internet. Nah, ini kesalahan di mana di internet itu banyak pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran liberal, pemikiran khawarij, pemikiran sufi dan yang lainnya, kesyirikan, kebid'ahan. Ini akan menjadi syubhat bagi seorang pelajar. Oleh karena itu, ya, kita dengar mungkin ada S3 lulusan Universitas Islam menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan riba. Karena mereka langsung belajar agama dari internet. Banyak syubhat-syubhat di dalamnya. Ya, maka di Istilah Abu Bakar dibimbing, diarahkan. Ya, apabila ingin membuat tulisan-tulisan, artikel atau ya makalah, kita berikan rujukan-rujukannya. Tidak sembarangan mencari di internet. Dan ini penting. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Rimah, kalian mengambil agama kalian. Ya, jadi nggak sembarangan. Kadang ya suatu yang remeh itu bisa menjadi syubhat bagi kita. Jadi usahakan kita berusaha belajar dari guru yang benar, yang memiliki manhaj yang benar. Karena banyak nanti yang dipelajari. Kalau kita menghabiskan waktu kita, umur kita untuk belajar, dari siapa aja lah, ya, ambil baiknya dan buang salahnya. Nanti kita akan nampung syubhat-syubhat, mikiran-mikiran sesat yang mungkin kita tidak bisa membantahnya. Dan itu akan menjadi syubhat bagi kita. Dan akan menyesatkan pikiran kita. Ya, ini penting untuk berusaha untuk ya mengambil ilmu dari sumber yang jelas, sumber yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan para sahabat Nabi SAW. Nah, di Istilah Abu Bakar insya Allah kita akan berusaha menjaga itu. Baik dari pengajarnya, atau dari buku-bukunya, atau dari sumber-sumbernya. Ya, kita berusaha ya memberikan yang terbaik yang sesuai dengan para sahabat Nabi SAW. Sesuai dengan manhaj salaf. Yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan para sahabat Nabi SAW. Agar kita bisa memiliki keilmuan yang kokoh. Jadi menghabiskan waktu kita dengan manfaat. Kalau enggak, kalau kita belajar dari ya sumber yang mungkin memiliki syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan, pemikiran-pemikiran yang sesat, maka mudaratnya kita menghabiskan waktu kita, ya, menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Tidak mendapatkan ilmu agama, tidak mendapatkan ilmu nafi'. Yang kita dapatkan adalah kesesatan. Alhamdulillah. Ya, ini pentingnya bagi kita untuk berusaha memilih atau melihat dari siapa kita belajar. Ini nasihat ulama. Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena guru itu akan membentuk karakter kita, pribadian kita, agama kita, akhlak kita. Ya, itu sangat berpengaruh sekali guru itu. Jadi jangan sembarangan mencari guru. Ya, kalau gurunya misalnya selalu menasihati untuk cinta dunia, ayo carilah dunia sebanyak-banyaknya. Kalian akan bahagia kalau banyak uang. Kalian akan sengsara kalau tidak punya uang. Na'udzubillah. Sehingga apa? Tujuannya dunia. Akhirnya segala sesuatu yang tidak menguntungkan dunianya, dia tidak akan lakukan. Sholat secara kasat mata. Nggak nambah uang secara kasat mata.
sedekah, malah ngurangin uang. Ini bahayanya kalau seorang guru itu menasihati muridnya untuk cinta dunia. Ya, bahkan Rasulullah SAW memperingatkan, "Madhi'bani jai'an ursila fi ghanamin bi afsadallaha min hisril mar'i alal mal wa syarafil din." Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah domba, tidaklah lebih merusak daripada kerusakan yang dampak dari kerusakan seorang yang tamak kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Ya. Berbeda dengan seorang yang bagus agamanya, ya, bagus keimanannya, ketakwaannya, tawakalnya. Menasihati muridnya, kalau kalian ingin bahagia, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah." Sungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan bagi mereka kabar gembira, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka untuk bahagia dunia akhirat adalah dengan takwa dan ibadah kepada Allah. Nah, ini perbedaan antara guru yang mengajarkan cinta dunia dengan guru yang mengajarkan untuk mengharapkan kebahagiaan akhirat dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penting untuk mencari guru yang benar-benar bisa memberikan ilmu nafi' kepada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bukan hanya sekedar kepintaran saja, tapi juga iman dan ilmu. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kemudian nanti kita perkuliahan online dan offline. Jadi offline-nya itu di hari Sabtu, kita di sini ada perkuliahan offline yang beralamat di Jurang Mangu ya. Yang dekat bisa datang, yang jauh ikut perkuliahannya tapi secara online. Jadi hybrid istilahnya. Kuliahnya dilakukan di hari Sabtu itu secara offline dan online. Ya. Jadi bisa offline datang, kalau yang bisa datang hari Sabtu. Pelajaran tahsin dan bahasa Arab. Itu kalau bisa tatap muka, langsung talaki. Ya, akan lebih cepat kita bisa memahami. Tapi kalau tidak bisa, jauh di luar Jawa, ya bisa online. Yang penting hadir, absen, atau mengisi presensinya hadir. Ya. Jadi di hari Sabtu itu ada yang offline, ada yang online, di waktu bersamaan, dalam satu mata kuliah dan dosen yang sama. Hybrid. Ya, dosennya ketika mengajar offline, dosennya juga masuk ke ruang Zoom yang online, menyapa yang offline dan menyapa yang online. Bertanya kepada yang offline dan bertanya kepada yang online di waktu yang sama. Untuk hari Ahadnya, semuanya online. Tidak ada yang offline. Jadi offline cuma hari Sabtu. Ya, hari Ahadnya online semuanya. Hari Sabtu itu baik ikhwan atau akhwat, mahasiswa atau mahasiswi itu offline. Kita sediakan waktu guru khusus untuk ikhwan, mahasiswa atau akhwat mahasiswi. Dosennya masing-masing. Ya. Ya, itu di hari Sabtu. Ahadnya semuanya ikhwan akhwat yang dekat ataupun yang jauh semuanya online. Ya. Ya, kemudian ya maka insya Allah ST Abu Bakar ini milik kita semua. Ya, jadi kalau ada nasihat-nasihat, masukan-masukan bisa langsung menyampaikan ke Ana. Ya, bisa langsung menyampaikan ke Ana sebagai ketua STI Abu Bakar, Ana Ridha Abu Hafid. Maka
Sampaikan langsung ke ana. Ya. Oh. Oh, yang akhwat ini masuk ke room ya. Ada roomnya. Room akhwat khusus. Ya. Yang akhwat ya, itu kita buatkan room khusus ya. Nanti kalau di perkuliahan kita ada room khusus biasa itu di sebelah kiri atas. Itu ada kotak, diklik. Nah, untuk yang akhwat tuh ada masuk room khusus. Kalau udah terbiasa insya Allah akan paham. Ya. Ya. Jadi kalau ada masukan-masukan, ya karena ini kampus kita bersama, apabila mungkin antum melihat kita tidak sesuai Al-Quran dan hadis atau melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan, atau kesesatan, langsung sampaikan karena ana alhamdulillah insya Allah senang menerima masukan dan nasihat karena ana takut itu akan jadi dosa jariah. Ana akan ditanya sebagai ketua STI Abu Bakar, ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan rahimallahu ra'an ahda ilayya uliyubana. Semoga Allah merahmati orang yang menyampaikan kepada kami kesalahan-kesalahan kami. Ya, justru kita merasa senang apabila mendapatkan nasihat atau dinasihati. Ya, atau dan ini termasuk di antara adab nasihat langsung ya kepada anak, bukan menyampaikan di grup mahasiswa atau membicarakannya. Ya, kita bukan seperti mahasiswa umum yang terbiasa demonstrasi atau membicarakan kejelekan kampusnya dan sebagainya. Kita mahasiswa Abu Bakar adalah talibul ilm, tulabul ilm, yang faham bahaya ghibah atau besarnya dosa ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, ya, dan besarnya dosa namimah, mengadu domba dan sebagainya, menebarkan kebencian, ya. Jadi apabila ada masukan-masukan langsung disampaikan ke ana pribadi atau ke pengurus bisa, ya, ke pengurus STI Abu Bakar, ya, dan yang lebih hasan ke ana sebagai ketua STI Abu Bakar. Nanti biasanya ana diskusikan dengan pengurus insya Allah, ya. Jadi ini STI Abu Bakar ini milik kita semua, terutama ya di Jabodetabek dan juga secara umum di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang dari Singapura, ya, daftar juga. Ada dari negara Malaysia atau Singapura. Nah, ini untuk kebaikan kita semua. Anda lihat terutama di Jabodetabek ya, ikhwah dari SD, SMP, SMA, Pondok Sunnah. Kuliahnya di universitas yang campur laki perempuan. Hilang hafalannya, hilang imannya, naudzubillah. Ya, berpacaran, pergaulan bebas dan sebagainya. Ya, maka ini insya Allah salah satu solusi juga bagi kaum muslimin adanya STI Abu Bakar, ya, tempat wadah kita untuk menuntut ilmu syar'i dan juga ya, di jenjang perkuliahan atau sekolah tinggi. Maka insya Allah kita jaga bersama itu dengan memberikan masukan-masukan dan tidak membongkar apabila kami ada kesalahan-kesalahan. Karena kami juga manusia. Anda berusaha untuk ya berjalan di atas Al-Quran dan hadis, tapi namanya Anda juga manusia. Mungkin ada kesalahan, kelemahan, khilafan. Maka kita saling nasihati ya, dan bukan membongkar aib atau kesalahan-kesalahan. Ya. Berikan nasihat langsung ke ana, masukan-masukan. Apabila ada kesalahan, insya Allah ana sangat senang menerima masukan dari siapapun.
Ya, apabila itu memang kebaikan dan memang kami salah, kami akan terima, kami akan perbaiki insyaallah. Jadi antum nggak usah takut yang berikan nasihat ke anak. Anak senang, justru anak senang. Ya, kalau ada yang memberikan masukan ke anak. Ya mungkin itu yang bisa anak sampaikan. Bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal. Kita berikan waktu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Sebelumnya Ustadz. yang akhwat ini ya, di ruang akhwat ada khusus itu yang kotak titik 4 itu sebelah kiri atas. Itu anti klik, antuna klik, terus nanti ada ruang khusus akhwat. Ya. Sebelumnya akhwat silakan pindah dulu ya. Nah, nanti di perkuliahan begitu juga kita. Baik. Ya, dan Ana nggak tahu sebelumnya kalau ada akhwat di ruangan ini ya, jadi Ana buka kamera. Karena biasanya kita kadang akhwat itu udah langsung terpisah ya. Ada ruangan khusus. Ya, Allah Ta'ala. Ya, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Karena Ustadz izin bertanya. Untuk perkuliahan untuk angkatan ketiga itu hari Sabtu offline ya Ustadz. Itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Ustadz? Angkatan Sekolah ketiga. Angkatan baru atau angkatan ketiga nih, akhi? angkatan ketiga Ustadz. Angkatan ketiga hari Sabtu itu masih offline. Offline dari jam 8 sampai jam 11. Ya, syukuran Ustadz. Insya Allah, afwan. Ada lagi? Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Ya, fadhal. untuk pengajuan beasiswa Ustadz, untuk yang jalur tahfidz, jika dia sudah mengirimkan syarat-syarat dan ketentuannya seperti voice note dan sertifikasi ijazah hafalan, eh, dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu apakah semua yang mengirimkan pengajuan beasiswa akan diterima atau ada dipilih beberapa orang saja, Ustadz? Ya, semuanya diterima kalau memenuhi syarat. Insya Allah semuanya diterima, akhi. Nggak ada Untuk yang batasi khusus untuk cuma yang 10 orang atau berapa gitu, nggak dibatasi. Semuanya diterima. oh nah, ya yang penting syaratnya itu dia memenuhi syarat, salah satunya sertifikasi ijazah hafalan itu, Ustadz ya. Ya, betul, akhi. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di ini di pengajuan beasiswa itu seperti pertanyaan-pertanyaan akidah, misal dijawab hanya beberapa yang benar, itu apakah mempengaruhi untuk pertimbangan diterima atau tidaknya, Ustadz? Selama ini yang mengajukan Ana terima semua itu. Ana yang langsung reaksi jawabannya itu. Nah, Belum ada yang kami tolak, insya Allah. untuk batas waktunya itu enggak ada batas, Ustadz ya? Batas waktu apanya? Batas waktu pengiriman beasiswanya itu bagi yang ingin mengajukan. Oh iya, iya, kalau bisa sebelum kita masuk perkuliahan, jadi sudah daftar, tapi bisa juga mungkin sebulan 2 bulan setelah kita kuliah itu masih bisa. Oh iya, untuk antum sendiri, kan antum sendiri yang akan mengeceknya Ustadz, itu berapa lama Ustadz kira-kira setelah kita mengirimkan file ke Google ke link tersebut? Gimana, akhi? Setelah kita kirim berkasnya, syarat-syaratnya itu biasanya antum berapa lama Ustadz dari admin Abu Bakar akan mengabarkan kita
kalau beasiswa itu sudah diterima atau belumnya? Oh, paling nggak sampai seminggu sih, akhi. Karena ada beberapa juga yang ini kan, ada banyak yang ini, jadi kita perlu memeriksa, ya. Insya Allah nggak sampai seminggu, paling 3 hari, 2 hari itu udah diberitahukan. Oh, nah, Ustaz, cukup Ustaz, itu saja Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wajazakallahu khairan. Tafadhal, kalau masih ada yang mau open mic. Untuk akreditasi Abu Bakar ini apa ya? Jadi kita menginduk, akhi, tapi menginduk ke institut yang akreditasinya B. Dan insya Allah kita menjamin bahwasanya ijazah ataupun NIM, nomor induk mahasiswa dari kita itu insya Allah resmi terdaftar di Pededikti, resmi pemerintah. Artinya kalau kalian tidak mendapatkan NIM atau tidak terdaftar di Pededikti, maka insya Allah apabila ada uang yang masuk kita akan kembalikan 100%. Ya. Jadi itu yang penting bagi perkuliahan, bagi mahasiswa, nomor induk mahasiswa yang terdaftar di Pededikti. Ya, jadi antum nggak usah takut. Nggak usah takut, oh nih benar nggak? Nah, ini udah jaminan dari ana, ya, dan juga insya Allah itu udah kita sebar dalam info perkuliahan, ya, penerimaan masuk mahasiswa sudah kita sebar, dan itu akan jadi tanggung jawab ana. Kalau kalian atau mahasiswa tidak mendapatkan NIM, maka uang masuk itu akan kita kembalikan 100%. Ya, adapun kalian sudah belajar di Abu Bakar ya, sebagai dakwah, ya, semoga jadi ilmu bermanfaat. Gitu. Kalau tidak mendapatkan NIM atau ijazah resmi dari pemerintah, S1, sarjana pendidikan, SPD, maka uang yang masuk itu akan kita kembalikan seluruhnya tanpa potongan insya Allah. Ya, kemudian untuk pembelajaran Sedikit menambahkan Ustaz. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan Ana Riza, Humas STI Abu Bakar. Nah, sedikit menambahkan apa yang dijelaskan Ustaz Ridho tadi. Jadi nanti insya Allah bagi teman-teman yang lulus di STI Abu Bakar selama 4 tahun kuliah atau 8 semester, akan mendapatkan 2 ijazah resmi. Nah, yang satu ijazah dari kampus induk. Insya Allah kampus induk kita adalah STI Syukriya, dan itu terdaftar. Nanti teman-teman bisa cek di Pangkalan Dikti nama dan juga nomor induk mahasiswanya di sana resmi. Dan yang kedua, nanti juga mendapatkan ijazah dari STIU Abu Bakar sebagai pembuktian bahwa teman-teman lulus dari STIU Abu Bakar. Seperti itu. Jadi nanti ada 2 ijazahnya. Yang satu resmi dari pemerintah yang menginduk ke Asusukriya, yang satu dari STI Abu Bakar. Seperti itu. Semoga membantu pemahamannya terhadap perkuliahan di STI Abu Bakar. Nah, Ustaz, udah itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, fiikum barakallahu, jazakallahu khair tambahannya. Iya, jadi dua-duanya itu insya Allah ijazahnya berguna. Ya, yang ijazah resmi itu ya untuk diakui, dan juga ijazah STI Abu Bakar juga sebagai penguat. Ya, terutama kita ketahui Masya Allah di STI Abu Bakar ini para dosennya juga insya Allah ya banyak dari para asatidzah kita yang tergabung di grup Multaqat Duat Indonesia, Dai Ahlussunnah seluruh Indonesia, ya. Bahkan Dr. Agus itu ketua Multaqat Duat Indonesia dari divisi pendidikan, ya, sebagai dosen kita juga. Jadi insya Allah lulusan kita juga diakui para asatidzah Ahlussunnah, ya, yang bermanhaj salaf di seluruh Indonesia, karena Anda tergabung juga di grup Multaqat Duat Indonesia, dan banyak dosen-dosen kami juga
dari grup gabungan para asatidzah Ahlussunnah yang bermanhaj salaf ya di seluruh Indonesia, kita dalam satu grup. Jadi insya Allah ijazah kita juga bisa sebagai bukti ya dan diterima di tengah-tengah para asatidzah kita insya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya, Anda bacakan dari chat ya. Untuk pembelajaran, jika sewaktu-waktu ingin hadir offline, maka bisa langsung datang ke kampus. Betul. Ya, kalau emang kadang offline, kadang online, boleh. Ketika ada waktu untuk offline, dia datang. Atau ketika dia tidak bisa datang, dia online. Dan untuk akhwat, ya diharapkan apabila datang diantar mahram. Ya, karena asalnya perempuan itu di rumah dan keluar, ya kalau bisa diantar mahram. Dan untuk meredam fitnah perempuan. Dan juga Rasulullah SAW ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW itikaf, kemudian dijenguk oleh Sofia, kemudian ketika Sofia pulang, diantar oleh Rasulullah SAW ke rumahnya, sampai ke rumahnya. Padahal Rasulullah sedang itikaf. Padahal rumah Sofia tidak dalam jarak safar. Maka ini menunjukkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila memang di waktu malam atau yang dikhawatirkan ada mudarat, maka seorang mengantarkan istrinya pulang ke rumahnya. Ya. Jadi walaupun tidak safar, kalau memang ada kemudaratan, dikhawatirkan bahaya, sebaiknya diantar oleh mahramnya. Maka harapkan apabila akhwat ingin hadir, ya diantar mahramnya. Ustadz, ijazah dari Stai Abu Bakar apakah resmi negara? Kalau dari Stai Abu Bakarnya tidak resmi, tapi kita ada dari ijazah kampus induk kita. Seperti yang tadi dibilang, Institut Asyukriyah, akreditasinya B. Ya, nanti ada 2 ijazah. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ijazah Stai Abu Bakar insya Allah sebagai penguat. Ya, yang mana insya Allah Stai Abu Bakar sudah dikenal ya oleh para asatidzah kita, para pemilik lembaga pendidikan, pondok pesantren dan yang lainnya. Karena ada satu grup dengan para asatidzah nasional. Ya, dari asatidzah Ustaz Khalid, Basalama, Ustaz Syafiq, dalam satu grup dengan anak itu. Ustaz Abdullah Rai, Ustaz Akhrudin Nu'man, ya. Dan juga Ustaz para asatidzah kita yang insya Allah ma'ruf ya di kalangan Ahlussunnah. Untuk KKN skripsinya, skripsi biasa ya, nanti mungkin yang jauh bisa online. KKN pun nanti bisa diusahakan mungkin di dekatnya, ya di dekat rumahnya. Nanti kita akan carikan mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang dekat dengan rumahnya, baik itu sekolah atau pondok pesantren. Ya, insya Allah nanti kita akan usahakan di dekat rumahnya. Untuk beasiswa 30 juz, apakah ada tes hafalan selain dari voice note, surat Al-Jin? Enggak ada, itu sudah ya, yang sudah disampaikan. Cukup sertifikasi itu insya Allah udah cukup. Ya. Ya, voice note surat Al-Jin itu udah cukup. Kenapa Nabi surat Al-Jin? Karena itu agak ini ya, perlu untuk kemungkinan hafalan. Tapi sebenarnya dari sertifikasi ijazah itu udah cukup insya Allah. Ya, tidak perlu sertifikasi surat Al-Jin. Sertifikasi 30 juz itu aja cukup.
Afwan Ustaz, kalau sudah mengisi surat beasiswa guru yang sudah ditentukan, apakah ada balasannya atau tanda ACC-nya bahwa surat tersebut di ACC? Ada. Ya, ada, insya Allah dikabarkan. Semua baik beasiswa guru atau tahfidz akan ada ya ACC-nya atau pemberitahuannya. Izinannya Ustadz, Ana Naswa dari angkatan 5 akhwat. Menurut Ustadz, apa hal terpenting yang harus mahasiswa jaga selama kuliah, terkhusus untuk mahasiswa yang baru duduk di bangku kuliah? Dan apa tantangan terbesar mahasiswa zaman sekarang menurut Ustadz? Syukran. Ya. Ya. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu dan senantiasa mengingat keutamaan ilmu, dan diantara juga supaya istiqomah dalam ibadah, karena menuntut ilmu ini adalah ibadah terbesar, dan minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan ya dalam menuntut ilmu, dan sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan menghafal, jangan menyibukkan dengan yang sia-sia, maka insya Allah kita akan terbiasa. Tapi kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan merasa berat. Tapi kalau kita terbiasa, insya Allah akan ringan di dalam belajar. Ya, ingat, belajar kebutuhan kita agar kita bisa menjadi Putus-putus Ustaz. ya, dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan termasuk di antara Islam yang terbaik, yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhilu ala qalbi muslim, di mana Rasulullah SAW ditanya tentang ayul amal yahabbu ilallah wa ayun nas yahabbu ilallah. Ya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini Islam, ajaran Islam. Jadi kita niatkan karena Allah memberikan manfaat untuk orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Izin bertanya, seberapa penting penggunaan laptop ketika kuliah di STI Abu Bakar? Kebetulan belum penting, kecuali mungkin kalau udah skripsi ya. Ya, bisa pakai HP mungkin masih bisa. Sekarang itu ada mungkin pakai Word di HP ya. Itu insya Allah masih bisa. Kalau memang belum memiliki laptop. Ya, hari Sabtu offline secara asal kita qadarullah ini kan untuk offline tuh harus mencari guru yang bisa offline. Qadarullah kita ini baru bisa mencari guru yang offline itu untuk angkatan 1, 2, dan 3. Ya, semoga kedepannya juga untuk semua angkatan. Tapi sementara ini baru angkatan 1, 2, dan 3 untuk yang offline Sabtu ya. Sabtu. Ya. Untuk angkatan atau semester
4, 5, sementara ini online. Untuk Sabtunya juga. Kemudian Sabtu offline itu 3 mata kuliah. Dari jam 8 sampai jam 11. Tahsin bahasa Arab. Ya. Kemudian siangnya kalau Sabtu kadang ada siang jam 2 itu online. Jadi dari Sabtunya paginya itu offline, kemudian kita kasih waktu pulang ke rumah, nanti jam 2 online. Ada mata kuliah lagi jam 2. Ustaz, ada batu-batu, Ustaz. Ya. Ini ada Afan, Ustaz, kiranya apakah kuliah offline-nya boleh bawa anak? Alhamdulillah Anu memiliki anak usia 4 bulan. Full DBF dan qadarullah di rumah tidak ada siapa-siapa, jadi tidak bisa dititipkan. Tapi anak ingin sekali kuliah offline, Ustadz, karena sebelumnya anak juga sudah pernah offline. Ya. Secara asal boleh aja ya, insya Allah di kita nggak ada ketetapan aturan yang ketat gitu, nggak ada. Insya Allah kalau memang tidak mengganggu atau dia bisa belajar gitu, insya Allah nggak ada masalah. Kalau dari anak sendiri, insya Allah nggak ada masalah gitu. Ya Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Ketika wisuda nanti atau momentum lain, apakah yang berada di luar kota diharuskan berhadir ke tempat perkuliahan? Ya, kalau bisa untuk wisuda dan sidang skripsi itu hadir. Jadi selama 4 tahun ini online, nggak pernah hadir, nggak pernah datang sini. Ketika wisuda atau sidang skripsi, kalau bisa hadir. Kalau tidak, memang benar-benar tidak bisa, maka insya Allah tidak hadir, tidak apa-apa kami usahakan. Ya, kami akan minta kepada kampus induk untuk bisa sidang skripsinya online, insya Allah. Karena kemarin juga ada juga isyarat-isyarat ya bisa untuk tidak hadir sidang skripsinya, insya Allah. Tapi usahakan hadir, kalau memang bisa hadir. Nanti insya Allah di sini kita akan bantu untuk mungkin penginapannya. Kalau yang dari jauh ya, mungkin bisa nanti di kampus misalnya. Untuk bermalamnya, paling bermalam aja misalnya kan. Karena ya kalau Sabtu Ahad lagi libur bisa ya. Atau siangnya bisa atau sorenya biasanya. Karena kalau pagi sampai siang kan gedungnya dipakai. Paling sore, dari sore sampai malam, sampai pagi itu masih bisa untuk bermalam di kampus. Ya, insya Allah. Terus apa lagi? Afwan, Untuk Ustaz. KKN. Afwan, Ustaz. Gimana, Akhi? Ya, itu izin menjawab beberapa pertanyaan Ustaz yang terlewat. Oh ya. Ya. Bismillah. Itu ada pertanyaan. Kampus kita, kampus induk, terdaftar di Dikti atas nama perguruan apa? Nah, ini sedikit Anda mau jelaskan. Tahun ini kampus induk kita berganti nama dari SPAI
Asy-Syukriyah menjadi Institut Asy-Syukriyah. Nah, angkatan pertama sampai angkatan keempat kemarin itu ada kendala administrasi agak lama pengurusannya, misalnya pengurusan NIM dan juga alma mater, karena adanya migrasi data, perubahan dari nama STAI menjadi Institut Asy-Syukriyah. Nah, saat ini teman-teman jika ingin mencari data kampus induk di PDDikti, mencarinya STAI Asy-Syukriyah. Nah, sepertinya masih belum berubah menjadi Institut Asy-Syukriyah, tetapi secara hukum di Kementerian Pendidikan, STAI Asy-Syukriyah itu sudah resmi berubah menjadi Institut Asy-Syukriyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kampus induk mengganti namanya dari STAI menjadi institut? Nah, pertanyaan ini kita sudah tanyakan ke kampus induk. Jawabannya adalah diharapkan STAI Asy-Syukriyah menjadi institut, diharapkan bisa mengembangkan prodinya, bisa mengembangkan sistem belajarnya menjadi lebih luas, khususnya di prodinya ya. Karena STAI itu terbatas prodinya. Kalau institut, prodinya lebih luas. Jadi kemungkinan ke depannya pun STAI Abu Bakar akan menambah prodi, mengikuti prodi yang ada di kampus induk, insya Allah. Saat ini STAI Abu Bakar, prodi kita hanya satu, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti teman-teman yang lulus dari STAI Abu Bakar, di ijazahnya itu adalah SPD ya, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Asy-Syukriyah yang secara hukum negara terdaftar di negaranya. Nah, di kita juga sama seperti itu, ijazah STAI Abu Bakar, SPD, PAI, seperti itu. Jadi, tadi Ana ulangin, kalau mau cari nama kampus induk kita di PDDikti, carinya STAI Asy-Syukriyah. Seperti itu. Nah, tadi ada juga yang bertanya, yang sudah bayar lunas alma mater, kapan bisa diambil sendiri atau diantar? Selama ini kita antar, kecuali ada yang mau ambil sendiri, bisa ambil nanti di kampus. Untuk angkatan 3, yang sudah store foto dengan menggunakan alma mater, itu harusnya NIM-nya, KTM-nya juga sudah jadi. Nah, selama ini KTM dan alma mater itu diantar ke alamat yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, itu aja Ustadz yang terlewat tadi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhi, jazakumullah khairan. Jawabannya, ufikum barakallah. Ustaz, tentang KKN Ustaz. Ya, Misalkan ada yang bekerja di suatu pondok, apa bisa KKN-nya di pondok tersebut? ya. Bisa nanti insya Allah dikomunikasikan dengan pondoknya nanti insya Allah. Iya, biasanya nanti dari kami akan ada surat pengantarnya insya Allah. Kemudian ini kebanyakan sudah dijawab. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, berarti untuk angkatan 4 dan 5 itu belum ada offline-nya Ustadz ya? Untuk semester 4 dan 5. Bukan angkatan 4 dan 5. Angkatan 5, angkatan 4, angkatan 3 itu masih ada offline-nya. Karena dia semester 1, 2, 3. Angkatan 3, 4, 5 itu sekarang semesternya 1, 2, 3. Adapun angkatan 2 dan 1 ini yang online. Ya, jadi yang mahasiswa baru selama 3 semester insya Allah ada offline-nya. Nah, untuk yang mahasiswa lama angkatan 1 dan 2 di semester 4 dan 5, nah ini yang online nanti insya Allah. Baik. Untuk pelaksanaan wisuda nanti, apakah dilaksanakan di STAI Asy-Syukriyah atau nanti ada gedung yang disiapkan oleh STAI Abu Bakar Ustadz? Barakallahu fikum.
Wisuda di Asyukriyah untuk sementara ini ya. Nanti kita akan usahakan mungkin kalau banyak, karena kalau mungkin tidak banyak, kita mungkin izinnya ke Asyukriyahnya ini mungkin ditolak takutnya. Untuk sementara ini kalau dari pihak Asyukriyahnya mereka minta mereka yang atur nanti digabungkan dengan mahasiswa Asyukriyah itu. Ya. Ustaz, selebihnya kebanyakan sudah dijawab Ustaz. Tambahan dari Ana Ustadz, satu lagi Ustadz. Ya, Ya, bismillah. tafadhol akhi. Ya, jadi mohon doa juga dari teman-teman seluruh mahasiswa. Semoga ke depannya kita FTI Abu Bakar ini memiliki izin sendiri. Nah, saat ini ketua kita Ustaz Ridho Hafizahullah Ta'ala dan tim dan yayasan sedang berupaya untuk menjadikan STI Abu Bakar ini menjadi mandiri dan memiliki izin sendiri. Hanya saja memang ada beberapa hal yang saat ini masih menjadi kendala bagi kampus kita. Tapi semoga Allah Ta'ala mudahkan yayasan dan ketua kita untuk bisa memiliki izin sendiri. Nah, salah satu kesulitan kita yang mungkin karena tadi Ustadz sampaikan kampus ini kampus kita bersama, siapa saja yang punya ide atau saran monggo disampaikan, siapa yang punya kritikan juga monggo disampaikan. Tujuannya satu, untuk perbaikan menjadi lebih baik dan semoga STI Abu Bakar ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi umat, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi keluarga kita, melalui dakwah yang hak ini, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi khalayak lebih banyak. Karena salah satu misi STI Abu Bakar adalah menjadikan lulusan-lulusan ini menjadi da'i atau asatidz yang bisa memberikan pemahaman atau ilmu yang hak kepada umat-umat kita yang di belakangan ini penuh dengan fitnah, gitu. Nah, kendala kita saat ini adalah mencari lahan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mempunyai info atau memiliki lahan yang tidak terpakai dan ingin dijadikan sebagai wasilah amal jariahnya, boleh sampaikan kepada kita. Untuk itu nanti kita bisa daftarkan kepada PDDikti sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin pembuatan STAI. Saat ini kita memiliki lahan itu 2.000, sementara kebutuhan itu 3.000 meter, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya informasi, ada lahan yang disewakan murah atau dijual murah, atau ingin dipinjamkan, bisa sampaikan kepada kita. Semoga dengan kita memiliki izin nantinya, izin sendiri, maka kita lebih leluasa untuk mengembangkan prodinya. Saat ini prodi kita kan baru PAI, mungkin kedepannya kita akan menambahkan prodi misalnya bahasa Arab, atau ekonomi syariah, atau mungkin prodi teknik yang saat ini belum banyak dimiliki kampus-kampus sunnah, yang dimana lulusannya itu atau pengajar-pengajarnya itu murni dari dosen-dosen yang bermanhaj salaf, dan lulusannya juga nanti juga diharapkan memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga pada saat nanti di lapangan praktek kerjanya bisa menjaga amanah. Seperti itu. Ini yang bisa Anda sampaikan sebagai tambahan semangat bagi Ana pribadi dan bagi teman-teman untuk bersama kita menjaga nama baik Abu Bakar dan memajukan STI Abu Bakar. Nah, itu saja barangkali. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ada lagi
untuk buku perkuliahan gimana ya? Untuk buku-buku dan materi akan diberikan dalam bentuk PDF ya untuk sementara. Insya Allah. Selama ini kita dengan PDF. Nah, Ustaz, kemudian untuk wisuda apakah tidak bisa online? Ya, tadi untuk wisuda itu kalau memang benar-benar tidak bisa datang, maka insya Allah nggak apa-apa nggak ada datang, ya nggak datang wisuda itu. Tapi untuk yang sidang skripsinya ini diusahakan datang. Kalau memang tidak bisa sama sekali, maka akan kita usahakan untuk online insya Allah. Nah, Ustaz, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang baru, Ustaz? Skripsinya tergantung dosennya. Tapi biasanya kita skripsinya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Ya. Kalau skripnya bahasa Arab bisa nggak, Ustaz? Nah, itu nanti coba kita musyawarahkan dengan dosen ya untuk skripsi bahasa Arab. Karena juga kita sebenarnya kan bukan yang memang menerima dari pondokan gitu ya. Jadi nanti coba kita musyawarahkan dengan dosen yang lain, insya Allah. Ini ada tentang alma mater. Pilihan ukurannya gimana dan ambilnya di mana? Gitu, Ustaz. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Kalau diambilnya di mana, nanti ada yang bisa diantar. Alamatnya apa? Alma mater, Ustaz. Pemilihan ukurannya itu mungkin, Ustaz. Pemilihan ukuran itu nanti ditanyakan kepada mahasiswa antum mau alma mater ukuran apa? M, apa XL, apa XLLL. Terus nanti untuk ininya pengambilannya dikirim ya, tidak diambil nanti dikirimkan ke rumah masing-masing dengan KTM. Ya, jadi akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Nanti kita akan minta alamatnya, alamat domisi yang sekarang atau yang akan dikirimkan. Insya Allah. Nah, Ustaz. Kemudian ada lagi pertanyaan dari akhwat. Bismillah, izin tanya Ustaz, berapa lama KKN-nya? KKN. KKN ya, tergantung nanti, tergantung kebutuhannya di tempat KKN-nya itu nanti insya Allah. Nah, Ustaz, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Ya kira-kira mungkin 1-2 bulan mungkin KKN itu. Tapi ya tergantung nanti dilihat waktu dan tempatnya bagaimana. Ya, ada lagi? Total yang ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa langsung ditanyakan ke salah seorang pengurus atau kita punya grup ya, grup untuk bertanya. Bukan grup-grup info, kan kita ada grup info mahasiswa itu yang belum masuk ataupun yang sudah masuk.
ya, atau bisa langsung ke ana kalau memang kira-kira apa bersifat pribadi atau seperti masukan-masukan, bisa ke ana atau ke admin insyaallah. Ya, atau salah seorang pengurus. Ini ada pertanyaan, berarti untuk angkatan 5 bisa offline? Bisa. Tanggal 13 akhi offline-nya. Kita masuk perkuliahan tanggal 13 dan 14. Pekan depan itu udah masuk perkuliahan kita insyaallah. Angkatan 5, angkatan 3, angkatan 2, 4 ya. Angkatan 5, 4 dan 3 itu offline. Nanti jadwal perkuliahannya itu akan kita share dan itu nanti akan ada keterangan online atau offline. Untuk angkatan 1 dan 2 semester 4 dan 5 itu nanti hari Sabtu keterangannya online. Tapi untuk angkatan 5, 4 dan 3 semester 1, 2 dan 3 itu keterangannya offline nanti hari Sabtunya insyaallah. Nah, Ustaz, apakah kita cukupkan? Sepertinya Ya, sudah kita tidak ada yang cukupkan. bertanya. Ya, kita Baik. cukupkan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh narasumber, panitia, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam seminar dan sosialisasi Kiai Abu Bakar ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan kami mewakili semuanya memohon maaf jika terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallah khairan, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.